Atuh. Al-Fatih Sayyidina Al-Imam Syekhul Islam Al-Alim Al-Makut Bid'awah Al-Irsyad Al-Habib Abdullah bin Awil Haddad Nafa'an Allah bi wa bi ulumi fi daraini amin wa nawwara darihun syana fi din walidina walidikum amwatul muslimin amma wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini was-saqalaini wal fariqaini min arabi wa min ajami. Ma madha Nabiuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawlillah minhu wala na'ami. Sidana huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal awwali muqtahami. Firlana ma Allahumma salli wa Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Wa minha anna musyahadata ahlil ghaflati wal i'radi taqtadil unsu bihim wal mailu ila ma hum alaih min su'il hal wa tahunu alal qalbi wa al ma'asi wa tajurru ila tashabbuhi bihim wal ihtisana li aqwalihim wa afwalihim wa fi zalika yaqulu syair. Wa minha anna musyahadata ahlil ghaflah. Kita lanjutkan dengan tidak melupakan untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah, dan juga kita awali dengan bersalawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah dekatkan dan Allah tumbuhkan di dalam hati cinta kepada kebaikan, cinta kepada orang baik, dan Allah mudahkan dengan taufiknya kita dapat melakukan hal-hal yang baik yang mana manfaatnya dan masalahnya itu kembali kepada kita baik di dunia dan juga di akhirat. Adapun selanjutnya ini wa minha, ini minha kalau bahasa logatnya lan setengah saking, ya lan setengah saking, dan adapun sebagiannya, sebagian apa yang bagi lil mu'min dikatakan
wa yata'inu alaihi ayyuhibba 'alal khair. Sebab kita ini dianjurkan dan diperintahkan sebagai seorang mukmin itu untuk bergaul dekat dengan orang baik dan jauhkan daripada ahlul ma'asi, orang yang tidak baik, yaitu menurut sudut pandang syariat, menurut daripada sudut pandang Allah dan Rasulnya. Bagaimanapun kita tidak sadari kalau kita kumpul dengan orang baik, ya tentunya tidak terasa kita akan meniru dan senang suka hal-hal yang baik. Kita sudah punya pengalaman hidup. Mungkin waktu saat dulu boomingnya tuh batu cincin, ya, itu nggak tahu tuh di mana-mana ceritanya batu cincin aja di mana-mana, nggak gede nggak kecil orang tua. Makanya nggak boleh lihat batu, main gosok aja, bawa batu apaan deh. Padahal juga udah ada, saking cintanya, saking dekatnya pengen punya batu, apaan aja dikalin batu. Wah masih muda, hampir dijemur di atas loteng dimakan kucing. Aneh-aneh dah. Kita nggak suka, artinya kalaupun suka tidak terlalu senang, bahkan pun kalau ada dana kita nggak sengaja beli. Kalau yang suka puluhan juta itu kalau batu. Kenapa awal mulanya dipopulerkan, dimasyarakatkan, di mana-mana cerita itu cerita, mau nggak mau kita dengar, jadi suka juga. Nah itulah salah contoh yang dekat. Kenapa kita tuh orang mukmin yang dianjurkan untuk mewarnai di tengah masyarakat hal yang baik, nanti semua orang itu malu kalau nggak berbuat baik. Saya sudah ulangi, nih kalau maghrib begini nih, untuk khusus sholat aja bukan ngaji, nggak ada yang dikatakan sudah mukallaf kecuali ke masjid, kecuali sholat berjamaah. Nanti yang nggak sholat berjamaah tuh malu. Akhirnya dengan iklim demikian mereka mau nggak mau ini tergerak hatinya mau sholat jamaah. Ya paling tiga, bang, orang semuanya pada ke masjid sholat jamaah, masa ente doang kagak? Paling kagak tertarik. Nah sekarang populasi jumlah yang sholat, yang haji begini mana lebih banyak? Yang haji sama yang kagak? Yang sholat jamaah sama yang kagak? Hah? Ini RT 6 kan ya? Kakaknya ada berapa? Tuh 80. Kamu termasuk kagak? Masuk ya. Ini baru 1 baru 2 kakak. Ibrahim RT berapa? Tuh ngendonan. Ini tuh baru 2 tuh ya dari 80. Nah, ini nggak tahu udah bukan juga itu endonan orang bilang tuh. Nah ini RT berapa? 6 baru 3. Tuh 14. Enggak hampir 10 ya. Dari 80 enggak 10%. Makanya susah bergerak. Orang yang enggak ngaji itu tertarik berbuat baik atau merasa malu kalau enggak ngaji, enggak sholat berjamaah kalau enggak berbuat baik. Lah kenapa kebanyakan kagaknya? Ini kalau sekarang nggak demen jadi demen juga. Di mana-mana ngobrol bola, di sana ngobrol bola lagi. Oh, jadi tahu juga ya. Ntar kalau musimnya iklimnya udah kagak ada, ya kagak. Oh, jadi 8. Tadi dihitung baru 7. Anak RT 6. Ini RT 14, RT 14 tuh ngendonan semuanya. Ini 14, OM 13, ini 14. Baru 6, dekatnya kakaknya ada 80. Lah kenapa kita merasa kalau kita nggak punya ilmu, nggak ngaji, terasa nggak apa-apa? Karena kita lihat sekitarnya begitu semuanya. Itu dikatakan orang-orang itu goflah, nggak tertarik, nggak interest, nggak semangat, nggak sungguh-sungguh untuk berbuat baik. Yang mana itu buat bekalnya nanti akhirat. Ya, efeknya gimana? Makin lama makin lemah, makin lemah. Anna musyahada ahlil ghaflah.
Sesungguhnya itu bergaul, menyaksikan, dekat dengan ahli ghaflah. Ini orang ghaflah kalau kumpul ini nggak pernah cerita tentang hal yang baik, mendorong orang-orang di sekitarnya itu untuk mau baca Al-Quran. Ya kita seorang mukmin patutlah yang dijadikan tuh imam dekat dengan Al-Quran. Atau ada himbauan, ajakan, seruan untuk sholat berjamaah setiap waktu dan seterusnya dan seterusnya. Ngomongnya kemana-mana urusan dunia melulu. Itu namanya ahlul ghaflah. Nggak ada yang kepikiran, bahkan sudah datang waktu sholat pun masih asik ngobrol. Dianggap apa yang mereka bicarakan tuh jauh lebih penting dan lebih baik. Dan apa yang mereka lakukan itu dianggap itu hal yang biasa, yang wajar. Padahal itu adalah kesalahan besar. Yang tadinya itu baik, ya yang tadinya baik dan dianjurkan wal i'rad. Kenapa taqtadil unsu? Nanti akhirnya senang hal yang enggak baik. Kalau kita dekat sama orang baik jadi senang sama orang baik. Makanya kalau istri kita diajak sama temennya mau kemana pergi aja tuh, seperti mau ke pasar belanja, alasannya cuma nemenin doang, nemenin gue sepi banget kagak enak. Entar lama-lama dibeli juga tuh walaupun nggak punya duit. Kenapa? Karena lihat pasar lapar mata, nggak ada niat. Gue kagak punya duit, nemenin aja ya. Iya. 1, 2, 3 kali, lama-lama lupa lah. Bagus juga itu. Ini berapa duit? Ya saya nggak punya duit, minjam dulu dah. Minjam. Ntar saya ganti di rumah. Di rumah kagak ada duit tadi. Kenapa? Itu jadi senang melakukan hal yang dilakukan oleh temannya. Ya. Kan sudah dicatatkan, sudah dicontohkan. Nah kita punya anak masih kecil. Tiap hari kita dekat dengannya karena kita ajak main. Maka perlu didampingi karena dia masih belum mengetahui apa-apa untuk berpakaian, makan, minum. Ya baru setahun 2 tahun. Kita nggak sadar kita sudah tertular, artinya terpengaruh dengan karakter tabiat atau anak. Ntar ngomongnya jadi berubah kita. Ngomongnya berubah gak kalau kita jagain anak kecil? Ngomongnya berubah gak? Berubah. Berubah. Nggak bisa kita paksa bilang susu, mau nyucu. Ayo kemari. Ayo. Pokoknya jadi cadel lah, jadi nggak benar omongan kita. Kita anggap hal yang wajar. Kalau itu nggak apa-apa. Tapi yang kita takutkan orang yang malas sholat, malas ngaji, malas ini. Kita bertamu berteman sama dia, kan ceritanya hal-hal yang jauh seperti itu. Akhirnya kenapa? Ya akhirnya kita senang dengan apa yang mereka ceritakan, dengan apa yang mereka ucapkan. Itu dikatakan wa musyahadatu ahli ghaflah wal itaradi, nanti menyebabkan yaitu tadi unsu bihim, menjadikan senang. Wal mail bahkan condong mulai tertarik. Ila ma hubbi, segala apa yang mereka lakukan. Yang mereka lakukan itu tertarik. Apa min su'il hal, atau daripada pribadi yang buruk. Apa aja, berbicara tentang apa aja. Wa tahunu, dan nanti engkau menjadi rendah di atas kalbi, merasa enteng, merasa ringan, itu waqal ma'asi, melakukan maksiat. Karena yang dilihat tuh orang sehari-harinya tidak sibuk dengan kebaikan, ngaji kagak, salat kagak. Kita banding-bandingkan, mendingan gue juga. Bila begini kan gue jarang-jarang gue ngaji juga, gue salat berjamaah juga, gue juga baca Al-Quran. Kalau dia nggak sama sekali, akhirnya kita mulai tinggalkan sedikit-sedikit. Mungkin turun, nanti selevel dengan dia. Kita tertarik dengan kesibukan aktivitas yang dilakukan, nantinya udah lewat. Tuh orang tua marah banget sama anaknya. Ini kenapa nih? Sebab bergaul sama dia nih. Udah jadi seorang nggak pulang-pulang nih, main terus. Padahal pertama, awas kamu jangan main sama si fulan.
nanti kamu jadi tertular, jadi malas. Enggak, cuma sebentar, 2-3 kali, lama-lama jadi ngikut, lama-lama jadi ngikut. Wal mail itu jadi tertarik, condong. Hampir merata. Ini kalau kita lagi suntuk di rumah, kepikiran gue mau kemana ya, gue mau main. Gue kemana, mau main, mau jalan. Maulana pernah pikiran begitu kagak? Pengen ketemu orang, pengen ketemu teman, pernah kagak? Itu kan ada pilihan, ke si anu, ke si anu, si anu, si anu. Ya udah dah, gue datang aja ke sana. Oh pas dia datang, dia sedang sibuk dengan kesibukan sehari-hari. Ya kalau urusan dunia sibuknya dunia, urusan akhirat akhirat. Yang dikhawatirkan dia sibuk dengan kesibukannya itu sehingga enggak sama sekali itu ingat untuk melakukan hal baik waktu sholat. Ya sholat tapi tidak tertarik ada dorongan mau berjamaah. Ada di sekitar itu ada pengajian, tidak pernah tergugah hatinya mau hadir ke majelis. Ya sholat dan sebagainya. Nah mulailah lama-lama nanti kebiasaan yang baik ini, karena gue udah senang, apalagi omongan itu enak. Watahun watajuru ila tasyabuhi, bahkan itu mengantarkan kamu, menyeret kamu, mengantarkan kamu untuk meniru bihim terhadap mereka. Bahkan li istihsan, itu akan menjadikan bagus kau itu puji li aqwalihim wa afalihim. Wah si anu hebat banget, dia bisa bikin ini, biasa bikin, dia bisa ngerjain ini, bisa ngerjain ini. Itu semua urusan dunia. Mulai kau tertarik dengan segala skill atau kebaikan atau kesibukan yang disibukkan. Padahal itu tidak ada kaitan dengan aktivitas yang kau lakukan. Nanti lama-lama lupa senang-senang dan menganggap bagus. Lama-lama kalau kita udah dekat, udah senang, apapun yang mereka katakan kita anggap bagus. Tidak lagi ada pertimbangan tuh ilmu dan yang lainnya. Itulah ya. Ini yang sangat terjadi, makanya jangan disalahkan. Oh sekarang udah nggak ngaji di kampung lagi, udah ngajinya ke sana, ya udah habis. Termasuk apa yang diajarkan, ilmu itu berseberangan dengan cara apa yang mereka sampaikan. Bahkan itu ada muatan isu menjadi resah masyarakat dengan metode pengajarannya atau apa yang mereka sampaikan, dan itu nggak perlu dicontohkan ya. Padahal kesibukan yang paling pokok itu kita memperbaiki daripada hal-hal yang berkaitan dengan apa yang wajib kita, yang harus kita laksanakan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi terlalu jauh mereka membahas ya, tentang masalah nasab lah, tentang masalah ini, tentang masalah itu ya. Tapi tidak diperhatikan pada waktu saat mereka mengerucut pada hal yang sedemikian, dia menerjak dan melanggar serta mengabaikan apa yang Allah perintahkan ya. Bahkan nanti kalau udah ihtisan, udah senang li aqwalihim, apa yang mereka ucapkan, wa af'alin dan perbuatan, itu sebagaimana dijelaskan nasihat petunjuk ini dalam bentuk satu syair. Anir mar'i la tas'al wasal an karini, fakullu qarinin bil muqarini yaktadi, wa qala rahma yubri'ul jarba qurbas salimatin minha walakin salimatu tajrabu. Jasan bisa itu dagang, bikin baju, konveksi. Belajar dulu gak mau orang tua? Hah? Belajar kagak? Umumnya gak belajar, cuman diajarin ya. Karena tiap hari ngelihat itu, kalau kita masih kecil begitu gak tahu mana benang, yang hal yang ringannya mana gunting, mana kancing, mana mesin, gak tahu. Cuman orang tua masih kecil, masih baru belum sekolah. Nih, lu ke warung tuh beli benang, kita nggak tahu tuh benang.
lu datang aja ke sana nih duitnya, ntar ini contohnya. Karena kita masih lemah dan mengetahui itu, oh ini benang, diajarin tuh, oh ini benang. Ntar besul beli seret, ini, akhirnya udah meningkat. Bantu sini abang ngelipetin, oh udah mulai ngelipetin dah. Tuh lihat itu abang motong, nih gunting, nih mesin dan seterusnya. Itu belajar setiap hari, akhirnya seneng. Oh. Pas orang tuanya kagak ada, kok dibinter tuh dagang, kapan belajarnya? Kapan belajarnya? Mulai dari lahir dia belajar, dia nggak sadar. Paham gak? Itu nggak sadar. Nah begitu juga, masya Allah saya lihat tuh di pesantren tuh anak kiai nggak pernah ngaji, main mulu. Kapan belajarnya? Bapaknya kagak ada, udah jadi guru. Banyak kayak gitu. Tiap hari belajar di rumahnya, diajarin, disuruh ini, disuruh kayak orang tua kesibukan konveksi. Itu nggak sadar. Kita lagi diajarin. Yang mana orang lain tuh kagak tahu. Lagi sekolah. Orang lain tuh gak mesin obras, merek Pegasus, tahu kagak? Apaan tuh mesin obras? Nggak kenal. Mesin leci, ngopen, lubang kancing. Lah kita tahu walaupun belum pernah kita ngerjain, karena tiap hari kita lihat jadi tahu. Nanti pada waktu saat kita lakukan kita tahu bagaimana cara mengerjakannya. Nah itu dikatakan anil mar'i la tas'al. Kalau tentang seseorang jangan kamu tanya. Pas waktu saat itu mesin air saya rusak. Namanya si A, inisialnya itu suka benerin. Cuman susah banget diketemuinnya karena sibuk dengan segala macam aktivitas. Tapi dia punya teman. Kita panggil aja, sini. Kita yakin bahwa temannya itu bisa juga dandan mesin. Ya. Kenapa? Karena berteman orang ngerti mesin air. Mungkin latas pasti sedikit banyaknya itu tahu. Ya. Latas anil mar'i wasal an karini, tanya kepada temannya. Wa kullu qarinin bil muqarini, setiap teman dengan teman itu yang tadi ngikutin, meniru. Nah kita aja berteman sama anak kita yang masih kecil, ngikutin, kita niru. Ya, jadi ngomongnya begitu, jadi tingkah laku kita jelas. Nah coba. Nah. Kita mau jadi kebu-kebuan? Mau kagak? Coba misalnya ini Oim sama Ustadz Basit berdua orang ini main kebu-kebuan. Lah kagak, karena lawan temannya itu beda, dewasa. Tapi kalau lakukan kita lakonin itu. Lakonin supaya menyenangkan. Nah kita yang terlibat, kita yang ikut, kita yang meniru. Dan itulah sadar ataupun tidak sadar kepada siapa setiap hari kita beraktivitas, dan situ pasti kita akan sukai dengan segala macam kekurangan dan kelebihannya. Beruntung, maka yang pertama itu yang bagi lil mu'min. Maka seharusnya bagi seorang mukmin itu wa yata'ayyanu alaihi yuhibbu ahlal khair. Maka hendaklah dia dekat dan cinta kepada orang baik di tempat baik, dan nanti tidak disadari dia akan mudah melakukan kebaikan dan meniru atas kebaikan. Wa bihadza sabil, dengan cara ini ta'rifu, jadi kita paham, kau tahu ma fi khalatil akhyar, di dalam bergaul atau bercampur bergaul dengan orang baik, wa ahli salah, ahli akhyar wa salah baik, itu kita akan memperoleh minal masalih, kebaikan-kebaikan, wal manafi, dan manfaat-manfaat, wal fawaid, dan faedah-faedah al-ajilah wal ajilah. Waktu saat saya kunjungan ke daerah Jambi, ke arah yang namanya bagian barat itu, ke arah Kerinci, itu banyak pengrajin, orang tambang emas. Ya, tambang emas. Salah satunya Pak Ustadz, lihat nih tambang emas saya itu ada ekskavatornya, ada ini. Oh, jadi tahu proses awal sampai akhir. Ujung-ujungannya saya dibagi emas segini nih. Ini yang paling besar nih mas saya dapatkan hari ini, buat Ustadz aja dah. Kenapa dapat emas? Karena bergaul sama tukang emas. Kalau saya nggak datang situ nggak dapat, ya. Untung tuh. Dan ini ngikut kalau itu.
tuh ngikut dikasih. Ya, pas lagi mau maulid saya kasih istri, dijual. Saya mau nanyain mana dia, lumayan juga nasi gini tuh paling gede, biasa kayak butiran pasir, kayak gabah, kayak beras. Kebetulan tuh gede. Kenapa saya bakas emas? Karena dekat sama pengrajin, sama tukang emas. Nah itu contoh aja. Kadang-kadang nggak sengaja kalau kita terlalu lama nanti tertarik kita investasi, wah kalau begitu pengen juga nih usaha nih, enak juga nih. Lama-lama gue yang beli truk dah, gue yang beli eskavator. Itu kadang-kadang kita ketemu baru 2-3 kali udah langsung tertarik. Dan lalu kadang-kadang kita berani mengambil keputusan yang belum jelas, yang belum kita tahu. Sering kejadian nggak? Ya saat ya kita kan ini baca kita nih cuman misalnya kita mau bebasin sebagai developer itu misalnya ukuran 1000-2000 meter, cuman ketemu orang yang udah kelas tinggi pakai hektaran, pengen juga kagak, padahal kita nggak unggulan, cuman ngomongnya tinggi banget tuh sama dia, jadi kepengen juga, lupa ini yang awal, lupa langsung berubah total itu. Ini awas hati-hati ya, kita kejebak satu perangkap yang kadang-kadang di luar kemampuan kita, tidak sadari sudah bergeser dari niat awal. Niatnya cuma main doang, sekali 2 kali akhirnya berhenti ngaji, berhenti ini, berhenti itu. Lama-lama jadi malas. Lah kenapa? Lah kita pikir loh tumben nggak ngaji, dia nggak ngaji nggak apa-apa. Sekali 2 kali 3 kali 4 kali ya jadi seneng. Begitu juga kita tidak suka menjadi suka. Maka diceritakan biasa ada pertemuan khusus itu orang yang selevel-level tinggi, orang-orang khas, orang-orang para orang-orang yang saleh. Diceritakan mereka tahu di antara mereka tugasnya masing-masing. Selevel mereka dikatakan itu wali. Tiba-tiba tidak disengaja. Pada waktu saat mereka kumpul ini ada seorang pencuri masuk ke dalam. Ya, dia masuk kumpulnya itu pengen mencuri, bukan pengumpul karena sebagaimana yang lainnya itu teman-temannya berbicarakan tentang apa? Yaitu karena salah satu di antara mereka itu meninggal dunia. Mereka kesulitan siapa di antaranya yang sebagai pengganti teman kita ini untuk melakukan tugas tertentu. Udah buntu, si anu nggak ketemu. Lah akhirnya begini aja, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu saat udah mereka kumpul itu pencurinya lagi bersembunyi. Ya. Dia takut ngapain, ketahuan orang udah pada kumpul tadi nggak ada orang. Kalau begitu kita ambil aja salah satu orang, kita doakan yang lagi bersembunyi di sini nih, yang lagi ngumpet, disuruh keluar, didoain aja jadi wali. Mau contoh yang gampang, Misalnya ada sekelas gubernur dah, mau gubernur mana aja DKI. Kita kenal dekat, mungkin ada karena koleganya kenalnya dengan sebab orang tua kita atau saudara kita datang ke rumah kita. Lantas temu ngobrol-ngobrol, kita ditanya, ini cuma contoh aja. Itu siapa? Lah, enggak ngapa-ngapain, sayang itu. Mendingan ngikut saya aja. Tuh kata Pak Gubernur ya, atau kata pengusaha yang besar. Kita enggak bisa apa-apa, enggak tahu tuh apa yang kita kerjakan karena diajak langsung nih begini aja, dituntun begini langsung pinter kagak? Dikasih tugas. Itu kalau misalnya pakai proses ini tahapan-tahapan sampai tahap yang kita sekarang diangkat pekerjaan kita dengan orang yang besar itu lama. Karena dekat dengan orang yang petinggi, orang pengusaha baik yang dikatakan pengusaha besar atau pejabat tinggi, kita tuh langsung jadi pinter tahu tentang masalah-masalah hal yang besar. Itu akan tertular. Nah begitu juga ya, kalau kita ini punya selera harus tinggi, bergaul dengan orang-orang yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan mendapatkan minal masalih wal manafi wal fawaid. Kita akan dapat apa yang baik, yang maslahat, yang bermanfaat dan faedah, baik kita peroleh al-ajilah yang segera wal ajilah dan yang nanti di akhirat.
Dengan simpel melalui masal, mulai contoh ini Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabda. Apa bedanya kalau orang punya teman yang baik sama dia punya teman sama yang kagak baik? Nabi kasih contoh supaya kita berpikir. Dan kalau kita sudah ketahui dengan contoh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, sudah kita akan pasti yakin harus mengambil langkah keputusan apa yang harus kita lakukan. Sekali lebih awal daripada pertemuan sebelumnya, kita nggak bisa hidup sendiri. Pasti itu kita harus bermuamalah, berinteraksi dengan orang-orang yang lain. Ya, nggak bisa hidup sendiri selagi masih hidup di dunia. Perlu teman, perlu orang lain yang bersama kita. Nabi nyatakan masalul jalisis saleh, perumpamaan orang yang dekat dengan orang yang saleh, yang baik. Kamasali sahibil misik, sebagaimana dekat tukang minyak wangi. Ini seringkali dulu dicontohkan. Ente berteman, padahal ini hadis. Lu berteman sama orang baik, sama aja lu berteman sama tukang minyak wangi. Kamasil misik. Imma ayyuhziyaka, kalau udah dekat sama tukang minyak misik, kita nggak punya duit, kita pengen paling kagak suatu saat dibagi. Ayyuhziyaka, arti ayyuhziyaka ayyu'tiyaka. Walaupun tidak sebanyak sebesar apa yang kita inginkan. Kalau kagak paling kagak kita bawa wangi. Itu kalau di tukang-tukang minyak wangi, di Tanah Abang ada nggak tukang minyak wangi? Jangankan kita berteman, lewat aja di pertukaran tukang minyak wangi langsung wangi. Karena itu langsung contohin tuh langsung. Tempelin tangan kita. Belum berteman, cuman lewat doang tukang minyak wangi. Ya. Coba kalau kita jalan kagak berteman, cuman ke Bantar Gebang sono TPA, pembuangan akhir. Kita lihat itu ada teman kita di situ di dalam. Padahal cuma sekali doang langsung bau kak kita. Langsung, "Bang, lu kenapa lu kok bau banget?" Sendal kita, sepatu kita, badan kita, cuman lewat doang, belum berteman. Imma ayyuhsi, paling kagak kau membelinya, diberikannya uyutiaka. Wa imma antabta, kalau punya uang kau suka, kau ada kesempatan lebih mudah untuk membelinya minhu. Wa imma antajida minhu raihatat thayyibatan, paling kagak kau dapati tajidu minhu dari itu teman soleh raihatan thayyibatan, bau yang wangi. Wa masalu jalisis su, lupa dan siapa dan lupa. Muiz ya, Muiz suka ngikut sama Gofur kan ya. Bajunya pada bolong kagak? Kaosnya? Hah? Pernah nggak kena itu kesetrum atau kena percikan besi? Pernah nggak ya? Pernah ya. Kenapa? Karena bergaul tengah tukang las. Walaupun bukan milik kita, bukan punya kita. Itu dicontohkan. Ini al-kir itu tukang las. Karena kalau dulu orang bikin golok pisau itu kan pakai dibakar, baru diketok, klak. Itu karena fikir seperti orang yang membuat itu barang pengrajin. Wa imma ayyuhrika, kalau kagak kamu terbakar, siapakah artinya bolong baju kamu, membakar baju kamu. Kita wa imma antajida minhu raihatan, kalau tidak kau nanti keluar mendapatkan suatu bau yang tidak baik. Muntinatan, pasti dekil, orang bilang dekil of the kumal, tahu gak? Dekil sama kumal, dekil of the kumal. Paling kagak kotor kita, badan kita nih. Paling fa in qulta qad yasabul insanu sahiban min ahlil khair wa ta'ah summa yatra'u alaihi ma yukayyiru zalika minal ghafla wal ma'siyah. Faman lazi yang bagi sahibihi ayu amilahu bi fa'kul, yaitu yansahu bil lutfi war rifqi. Ini pembelajaran juga bagi kita. Ya, ini biasa dalam satu perkumpulan tempat baik, itu namanya majelis ilmu. Orang baru tumben ngaji dan lain sebagainya. Biasanya kalau ada yang baru tumben ngaji masuk bergabung, itu murid-murid jamaah yang lain tuh kelihatannya masa aneh. Wah, dia tumben ngaji.
Ini awas hati-hati, jangan dia bikin kesinggung, bikin dia nyaman, apalagi ngomong yang aneh-aneh. Nah begitu dong, dari dulu kemana aja, udah nggak balik lagi. Bilang alhamdulillah, sini. Perasaan dia udah lama ikut gabung dengan kita, padahal baru pertama kali. Ada sesuatu hal ya, dia kan udah deg-degan juga nih. Jangan ada yang keceplosan yang ngomong dari satu jamaah. Apalagi tumben kagak hujan. Lah orang musim panas gimana mau hujan? Ditumbenin bisa ngebalik lagi. Apaan? Nah begitu loh. Ada pikiran udah tua mau ngaji. Wah ketajaman lagi itu. Jangan. Nah itulah sebab nanti kalau misalnya Allah berikan taufik kita melakukan hal yang baik apapun bentuknya, tidak perlu diceritakan. Lantas ada orang itu datang ingin bergabung bersama kita, ya. Sebab tadi dikatakan dan dicontohkan, yang lain yang belum melakukan kebaikan dengan sebab bergaul akan jadi baik, karena bergaul berada di tempat yang baik. Orang yang baik ataupun tidak baik, dia bergaul kepada orang yang tidak baik, sudah dicontohkan perumpamaannya dengan Nabi, akan menjadi tidak baik. Kalau seandainya Allah SWT memberikan kesempatan baik, maka dikatakan fa in qulta qad yashabul insan. Terkadang seseorang itu berteman sahiban, temannya itu min ahlil khair dan ahli ta'ah. Summa yataru alaihi ma yugairu zalika minal ghaflah. Kemudian terdapat padanya hal yang bisa merubah dia daripada kelalaiannya dan maksiatnya. Belum terbiasa, masih kaget, masih bingung. Paman lazi yang bagi sahibi. Bagaimana memperlakukan teman yang baik terhadap teman yang belum terbiasa dan masih asing untuk melakukan hal yang baik. Li sahibihi ayu amilah, maka dia hendaklah berteman dan menggaulinya itu faqulu biansahu bil lutfin, maka dinasehatin, diajak itu dengan lemah lembut. Jangan dia bikin bersembung, jangan dia bikin sakit hati warifki, hatta yarudda ilallah, sehingga Allah kembalikan dan dia kembali kepada Allah. Fa in raja'a wa illa, apabila tidak wa'azahu aglas, kalau tidak ya lebih mengenal lagi, lebih mendalam lagi memberikan nasihat. Itu ada tahapan-tahapannya. Sudah suatu keuntungan. Itu ada pertokoan modern itu di depan baru buka lagi kan ya, namanya Family Mart ya, itu ada ya, di situ ada tuh. Saya belum pernah lewat, belum pernah masuk, belum. Tapi kelihatan tuh penuh terus. Yang datang yang punya duit, jajan, karena temennya itu punya duit pengen jajan, kita nggak punya duit ngikut juga, jajan juga kagak. Ngutang-ngutangin, ngelakonin, itu kita akan nanti terpengaruh dengan apa yang tidak bisa kita lakukan. Makanya kalau ada orang baru datang yang tidak terbiasa berteman dengan orang baik atau berada di tempat baik, itu hati-hati, jangan sampai dikesinggung. Udah suatu keuntungan, apapun dia tidak melakukan. Orang pada ngaji ditidur, nggak apa-apa. Begini. Ya. Dia belum bisa melakukan hal-hal yang baik dan belum bisa membantu sesuatu yang baik. Biarkan, nanti pelan-pelan birifkin walutfin, dengan lemah lembut, dengan hikmah. Ya. Nanti kalau sudah demikian, akhirnya dia mulai tertarik, mulai senang. Nanti dia ada usaha sendiri. Ya. Lain halnya pada waktu saat dia sudah mulai dekat dan sudah siap untuk menerima apa yang kita sampaikan, boleh ditingkatkan lagi, wa aglas wa khawaf. Ya, inilah saatnya kita kembali. Ya, sebab kalau kita perhatikan, memang tidak terasa bahwa apa yang kita lakukan dianggap itu ringan, dosa biasa. Tapi kalau kita tahu dengan apa yang Allah ancam dalam ayatnya dan keterangan dalam hadis, ini berat, tinggalkan itu maksiat. Banyak contoh-contoh di sekitar kita. Ini kalau perempuan tuh kalau buka aurat jalan kemana-mana dianggap biasa kan ya? Dianggap dosa kagak? Kalau kita ngobrol bohong itu biasa kagak? Biasa udah. Banyak hal-hal yang setiap hari itu dianggap tuh biasa, padahal itu dosa besar. Selagi itu juga orang berapa banyak memakan harta riba, melakukan barang haram.
dianggap itu biasa, padahal itu aghlas wa khawafu billah fa illam yantafi fa illam yanfa fihi zalika wa aisa di mana sebenarnya janabahu wa arin. Kalau sudah ditegur ini, sudah segar ini dengan segala macam cara, ya kita jangan terlalu terfokus, habis waktu kita, tenaga kita untuk mengajak kita, sedangkan yang lain itu lebih banyak lagi. Apa yang kita lakukan tinggalkan. Ya sudah maksimal. Ini namanya udah profesional. Seseorang melakukan suatu pekerjaan yang diharapkan itu berhasil, tapi mendapatkan kendala, kesulitan, tinggalkan, ambil pekerjaan yang lain lagi. Jangan itu langsung ditekunin, dikerjain. Itu pernah nyervis kagak? Mesin jahit? Pernah ya? Itu kan ada mesin yang gampang dikerjain, yang udah biasa penyakitnya. Ada yang susah kagak? Ada yang susah. Ada lagi yang susah diobatin. Namanya mesin itu apa? Conge. Kalau mesin udah conge nggak bisa danain ya, udah susah. Oh ini udah putus melulu, itu kusut melulu, ya. Dia danain bener sehari, besok balik lagi kan, nggak bisa bener. Nah itu tinggalin, kerjaan yang lain yang gampang. Nah itulah kalau kita ngerti tentang hal itu, ada beberapa orang memang sulit, ya berat, akhirnya tenaga kita habis terkuras untuk ngurusin dia, ngajak berbuat baik. Udah tinggalin, cari lagi yang lain. Cari yang lain. Wajani wa'arib, jauhkan dan palingkan, wantazir fihi amrullah, sehingga tinggal tunggu nanti perintah Allah perkara. Fa'in ada, mudah-mudahan dia kalau ada sadar ila makana alaih minal khairi, maka nanti ada akan kembali. Wa illa fala khaira fi suhbatin, maka tidak akan ada baiknya kalau kita bergaul, berteman orang yang tidak punya kebaikan, tidak ada aktivitas baik. Ya, fi suhbatin man la khaira fi, kalau kita tidak akan bermanfaat bergaul orang yang tidak ada unsur kebaikan baginya, enggak ada manfaatnya, cuman buang-buang waktu, cuman buang-buang energi. Maka oleh karena itu sekarang kita tinggal perhatikan aja. Setiap orang punya kesibukan. Lah kenapa? Karena kita lewati, setelah ini besok kita lewati temu yang namanya hari Rebo. Kita ngapain? Kamis ngapain? Jumat ngapain? Terus sampai ketemu malam Rebo lagi. Perasaan baru banget kemarin ngaji, udah ngaji lagi ya. Baru ngaji lagi. Nanti lama-lama ini habis. Ya, bulan Muharramnya, tinggal bulan Safarnya, bulan Safar mulai ketemu bulan, pindah bulan. Maksudnya diperhatikan tuh apa yang kita lakukan, ya. Usahakan, memang berat untuk menggantikan hal-hal yang tidak baik menjadi baik karena belum merasa nyaman untuk pindah kepada yang baik. Orang biasa itu di rumah dengan aktivitas pekerjaan di rumah. Ini kalau misalnya keluar rumah itu berat, nggak bisa lama-lama pengen balik lagi. Tapi ada juga kayak Mang Toyib, nggak betah itu kalau di rumah, maunya keluar aja. Kalau balik sebentar aja udah pengen balik lagi. Dengan sibuk aktivitas seperti itu. Nah tinggal perhatikan aja apakah itu baik atau tidak. Maka dikatakan fala khaira fi subati man la khaira fi. Tidak ada baiknya kalau kita bergaul orang yang tidak punya aktivitas baik fihi. Nah coba kita ketemu setiap hari ngobrol begini-begini, apa yang kita dapat manfaat? Besok ketemu lagi, enggak ada satupun baik manfaat buat dunia kita atau manfaat buat akhirat kita. Pada waktu saat kita di tengah kesulitan untuk mencari nafkah, mencari rezeki, ini kita datang kepada orang yang mempunyai kesibukan dan kemudahan untuk mendapatkan rezeki. Insya Allah paling kita tidak mampu, sekalipun profesi yang digeluti, yang di dalam itu kita tidak pahami, paling tidak kita tahu dan terhubung dengan orang-orang yang sibuk dengan kebaikan. Jangan sekali-kali bergaul dan berteman man la khaira fi, kepada orang yang tidak ada baiknya, karena kita tidak akan mendapatkan efek baik. Cuman hanya menghabiskan waktu-waktu sehingga tidak disadari hari kita lewati, hari demi hari, satu Jumat, hari demi hari, satu bulan. Akhirnya ketemu tahun berikutnya ya seperti tahun kemarin, nggak punya apa-apa, nggak ada apa-apa.
Enggak ada sesuatu yang jelas yang meningkat baik urusan dunia dan buat akhirat kita. Yang bagi lil insani wa yata'ayyan alaihi bugdu alil ma'asi. Kalau sudah orang itu mempunyai prinsip keyakinan dalam dirinya sebagai orang mukmin, artinya dia tidak suka kepada dekat pelaku kebaikan, nanti akan terbentuk dalam pribadinya pasti wayatayan, pasti akan tertentu alaihi bugdu ahlil ma'asi, dia tidak suka kepada orang yang maksiat wa mujanabati, dan bahkan menjauhkan kepada mereka. Wa tarkil muasyarah, bahkan meninggalkan untuk bergaul dan berkumpul wal muhalatati lahum terhadap mereka. Lah kenapa? Wa ma'azalika fal insan ma'murun bin nasihah lil muslimin. Karena pada waktu saat kita bertemu dengan orang yang tidak baik, itu nanti kita punya kewajiban, yaitu untuk mengingatkan mereka untuk berbuat baik saat mereka tidak melakukan kebaikan. Seumpamanya ninggalin sholat, kita tahu kita nggak ngomong, kita dosa tuh karena ketemu tuh orang ya. Kalau kita nggak ketemu nggak dosa, cuman kita ketemu lantas tidak melakukan dan kita tidak ingatkan, ada kewajiban, karena itu hak bagi seorang muslim untuk diingatkan berbuat baik. Fal insan ma'murun bin nasihah lil muslimin. Seseorang itu diperintahkan untuk menasihati sesama muslim umuman. Wa bid'awati ahli syarr wal ma'siyah ilal khair. Dan seruan ajakan orang-orang yang kagak baik dan maksiat untuk melakukan ilal khairi, kebaikan, wa taati, dan taat. Ini sebagaimana ada suatu keterangan tuh hadis era ramun karan pal yugair biyadi fa lam yastati fa bilisani fa lam yastati bi qalbihi fa huwa adaful iman. Alangkah pertama kita haruskan dengan nasihatin, yaitu dengan kekuasaan. Ya mungkin kalau misalnya dia pejabat atau orang penting, bawahannya itu harus ditegur. Bukan urusan karena disiplin pekerjaan aja, tapi juga kalau dia meninggalkan daripada kewajiban mereka sebagai seorang muslim. Kalau nggak diingatkan, itu dosa. Ya kagak ada kita nggak enak sundul, paling kagak ngomong. Ya kalau udah ngomong dia nggak mau nerima atau nggak mau merubah, itu bukan tanggung jawab kita. Kewajiban kita sudah selesai. Waduh ngomong juga nggak enak. Ya akhirnya ngerubah kagak, nanti urusannya runyam lagi. Malah yang kagak-kagak yang akan terjadi. Udah diam aja. Paling kagak berikanlah di hati kita keyakinan bahwa itu adalah tidak baik, itu adalah perbuatan munkar. Mudah-mudahan Allah berikan hidayat. Doakan. Maka dikatakan biwal bidah wati ahli syarr wal ma'siyah ilal khairi wa ta'ah. Fa aqul al amru kadzalika. Perintah yang sedemikian itu pun dianjurkan, wal amru bizalika. Walakin nasihatu wad da'wa ilal khair, akan tetapi nasihat, ajakan, himbauan, seruan, nyuruh orang itu berbuat baik ilal khairi, la taqtadi mu'asyaratun wa mukhalatun bal iza laqiyahum war'a lin nasihati. Itulah di antara mereka para salihin. Kenapa? Selagi mereka berada di tengah masyarakat, mereka harus berkewajiban melakukan apa yang menjadikan hak saudaranya. Kalau seandainya ada di antara warga itu yang meninggal, itu kena kewajiban rukun perlu yang namanya kifayah. Kalau mayit kagak disolatin nanti dosa tuh semuanya. Tapi kalau tidak tinggal di kampung situ nggak ada kewajiban, ya. Nah itu salah satunya. Begitu juga pada waktu saat, ya, pada waktu saat orang itu melakukan suatu kesalahan, kalau kita nggak tegur, padahal kita mampu dan mau melakukan, maka akan menjadikan itu dosa. Ya. Seumpamanya ada seseorang, ya, melakukan kejahatan, lantas di hadapan kita, itu kewajiban untuk mencegahnya. Nanti kalau kita nggak mencegahnya, kita jadi saksi, ya, karena membiarkan kejahatan itu terjadi pada waktu saat kita mampu, bahkan kita melindungi.
Idza laqiyahum war'an lin nasihati wad da'wa ilal khair maudian fi fi'lu zalika mau melakukan bersama mereka wa in qasduhum bizalika wa kana min ahlihi ila amakinihim min ghairi mu'asyaratin wala mukhalatatin fa huwa aidan ma'murun bi. Kalau sedemikian, adapun kita menjauhkan daripada orang yang tidak baik, ahlul ma'asi, mu'asyarah dan mukhalatah, itu pun juga diperintahkan wa sunatkan ilaihi. Ya, pada keluarganya ahli wa fi mahalli fa'lam anna zalika la yalbasu alaika syaitan. Sebab nanti jangan-jangan setan buat satu keliruan bagi kalian. Fa inna sabil wadih, jalannya sudah jelas, wal haqqu ghairu multabis bil batil, sedangkan yang hak itu bisa tercampur dengan sesuatu yang batil. Takut setan nanti intervensi kepada kita, memberikan suatu kemasan hal-hal yang buruk dengan kemasan yang baik. Pernahkah kita mengalami tengah masyarakat, ya? Kalau misalnya ada suatu kesalahan, contoh aja di sekitar kita, dari setiap rumah tangga satu dengan yang lain punya keluarga, punya anak. Kalau seandainya itu ada anak seseorang melakukan sesuatu hal yang buruk, kita kesel banget. Tapi kalau yang melakukan anak kita sendiri gimana? Diam aja. Bahkan kalau diceritain kita nggak nerima. Lah kagak mungkin dia akan melakukan suatu hal yang kagak baik di depan orang tuanya, di luar. Anak saya kagak, dia baik nggak ngapa-ngapa di depan bapaknya. Tapi kalau di luar di sana melakukan hal yang baik. Nah itulah dikatakan kadang-kadang ini iltibas. Setan sudah merasuk ke dalam kita ini, melindungi suatu kejahatan, ya, sehingga kita menolak kebenaran. Kenapa? Karena engkau. Yang namanya sifat kibir itu raddul haq. Salah satu yang dikatakan tanda-tanda orang sombong itu menolak kebenaran. Sudah tahu itu terjadi dan kejadian pelakunya atau melakukan suatu kesalahan, tapi dia tidak mau disalahkan dan tidak mau menerima nasihat penyampaian yang baik. Summa alam annahu yabaghi laka in kasatta sohbata ahadin wallahu alam. Sengaja itu sampai di situ supaya gampang. Paling kagak kita ngaji ini tahu batasnya aja walaupun enggak paham. Ya, supaya nanti besok pertemuan berikutnya kita tahu mulainya dari mana. Ya, mulai dari mana. Udah. Ngaji sama dagang susahan dagang. Ya, kalau ngaji kan tinggal duduk doang lihat kitab selesai. Kalau dagang beli alat, beli ini, tukang jahit segala macam, dipasarin belum tentu laku lagi. Kalau ngaji dapat berkah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Auzubillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal innaka antas walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.